untuk perkembangan terakhir. Bang, terkait dari pendukung mereka ada yang berbicara bahwa ada instansi yang sudah diatensikan. Itu bagaimana, Bang? Gimana? Itu bisa nggak kalau kita laporkan, maksudnya Aryo putus-putus Aryo putus-putus Aryo. Oh, jangan Aryo terlalu lemah. Aryo putus-putus Aryo. Nggak ada suara Aryo, nggak ada suara. sorry. Oke, silakan Mario. Saya ini lagi deh. Gini Bang Sunan, terkait dari pihak mereka itu kan ada yang bilang ya, kalau ada instansi yang sudah diatensikan, Bang. Apakah itu bisa jadi salah satu bukti juga buat laporan NM dan Bang Fahmi yang ke KPK kemarin, Bang? Ini loh, selama itu kita bisa buktiin atau ada chatnya, ada percakapan, ada bukti transfernya bisa. Oh gitu Bang ya? Ya. Karena kalau segala sesuatu, walaupun benar, kalau kita bicara hukum hanya cuman lewat katanya atau lisan tuh nggak bisa. Terus menurut abang kemarin sidang kemarin gimana bang? Siapa kalian naikin mampir lagi mandi. Kalau mau dia bisa naik sendiri, nggak perlu ku naikkan. Terus sidang kemarin menurut abang sendiri gimana bang? Hasil sidang kemarin? Yang sisi mananya? Ya Sidang semua. kemarin yang sisi mana? Yang kemarin dari ininya apa namanya? Saksinya. Maaf kurang jelas. Dari hasil persidangan, dari saksi-saksi yang dihadirkan kemarin itu, kalau misalkan abang memang menyaksikan persidangan itu, menurut abang persidangan kemarin ini hasilnya akan seperti apa gitu maksudnya? Akankah hasilnya ini baik untuk Nikita Mirzani? Ya, jadi gini, nanti kita bisa melihat ya, apakah pihak majelis hakim khususnya ya, itu netral atau tidak netral. Itu kan sebenarnya azasnya gampang sih. Pengadilan itu, majelis hakim itu tidak berpihak kepada siapapun, kedua belah pihak, karena mereka lah tempatnya kita, baik itu RG, baik itu NM, mencari keadilan. Jadi harusnya hakim itu berada di tengah dan mendengarkan alat bukti atau saksi-saksi dari kedua belah pihak, baru mereka mengambil satu keputusan apakah ini seperti apa atau bagaimana gitu. Jadi harusnya kita nggak perlu khawatir, kita doain aja ya supaya para hakim tergabung di majelis hakim itu punya hati nurani. Betul. Tapi menurut pandangan Bang Sunan sendiri, mohon maaf nih Bang Sunan ya, karena kan ini kan memang masyarakat selama ini bertanya-tanya gitu loh. Sebenarnya persidangan Nikita Mirzani ini berjalan sesuai dengan maksudnya dengan porsinya, maksudnya ada nggak ketidakadilan di persidangan Nikita Mirzani menurut Bang Sunan? Karena kan saya lihat Saya belum bisa ngomong soalnya kan masih berjalan itu terlalu dini kita menyimpulkan. Jadi buat semua orang juga memang berarti ini juga buat semua orang ya, jangan terlalu banyak menyimpulkan karena memang persidangan itu kan masih berjalan ya. Kalau hakimnya hilaf gimana Bang? Kalau hakimnya hilaf bagaimana Bang? Gimana? Kalau hakimnya hilaf bagaimana Bang? Enggak, makanya gini loh ya, saat ini kita semua hanya bisa berharap sama Tuhan, karena hakim itu adalah kepanjangan tangan Tuhan di dunia. Kita berdoa mintanya sama Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita
kita minta supaya kasus ini berjalan dengan adil seadil-adilnya untuk kedua belah pihak, gitu loh ya. Jadi kita ngomong juga untuk kedua belah pihak. Artinya kalaupun Nikita ada salahnya, toh Nikita sudah menjalani kan, udah berapa 7 bulan saat ini kan, artinya Nikita sudah menjalani, gitu loh. Tapi juga jangan sampai Nikita dizolimi. Saya nggak setuju tuh kalau ada yang bilang siapa tuh siapa influenza Zabela apa ya, dia bilang apa ini 20 tahun ini, emang dia siapa? Emang dia Tuhan? Ya? Betul. Emang dia Tuhan? Dia hakim bukan, keluarganya si hakim yang ngidangin Nikita bukan, Tuhan bukan, malaikat bukan. Jadi nggak boleh itu orang ngomong dengan sangat apa namanya yakin katanya Nikita bisa 20 tahun tuh nggak boleh kayak gitu. Itu mendahului hakim dan mendahului Tuhan. Oke. Siap. Silakan yang lain, ada yang pertanyaan? Kak Sil, Kak Wendy, Kakak Harimau. Tapi Bang ya, semalam itu banyak sekali fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak mereka itu Bang. Pihak mereka itu memang maksudnya, ya kalau memang ini benar, saya rasa Nikita Mirzani akan bebas kok Bang. Kalau saya yakin sih Nikita Mirzani akan bebas. Ya, itu kan mukjizat. Mukjizat itu datangnya dari siapa? Ya Allah, dari Tuhan. Dari Tuhan, dari Allah ya, udah itu aja. Makanya saya nggak capek-capek ngasih tahu teman-teman nih, setiap di Komal, kita jangan hanya mengawasi, hanya berkomentar tentang persidangan atau keadilan buat Nikita Mirzani, tapi juga harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalian ini pada rame-rame ngegosip apa, nggak minta sama saya, kan saya yang nentuin. Saya yang membolak-balikan hatinya si hakim, ya, membuat hakim berani mengambil keputusan yang adil, yang bijak, tidak menzolimi Nikita Mirzani, kan gitu. Itu Bang, setuju Bang. Iya. Bang Sunan menggiring opini. Maksudnya Bang Sunan, nih typingan di bawah nih ya. Bentar saya ini dulu Bang, saya hapus dulu Bang. Ini ada yang bilang Bang Sunan menggiring opini katanya Bang. Hah? Bang Sunan apa? Ini Salah itu enggak salah. mengiring opini. Bang Sunan enggak mengiring opini katanya. Ada G. Ya. Ini saya sebentar. Oke. Inilah, saya tuh kan dari 2010, baru dari 2010 jadi seorang pengacara advokat. Jadi saya banyak sekali menangani perkara-perkara. Kita mau giring opini kayak apapun, tetap keputusannya Allah, Tuhan yang memutuskan gitu loh. Karena nasib seseorang itu bukan ada di tangan hakim, di tangan kita, itu di tangan Allah. Kayak hari ini, buktinya nih kita bisa masuk sementara ini, itu mungkin juga karena memang Allah ya udah masuk dulu lah, mungkin bisa jadi pembelajaran, pembersih dosa, atau juga mungkin bisa jadi contoh bahwa hakim ya harus bijak, lalu hukum seperti ini kan kita nggak tahu. Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Bang Aryo. Tanya lagi dong Bang Aryo ah. Coba Kak Jero atau Kak Samulia, Wendy, ayo nanya Akbar sudah nanya kan sama Bang. Mumpung lagi ada Bang Sunan loh. Kapan lagi ada Bang Sunan? Nanya, ayo gantian kakak siapa ini kakak? Yang mau naik boleh silakan, yang mau naik, yang mau bertanya.